Rea menahan tawanya dan menutup mulutnya melihat Sam. Sudah jelas-jelas kemeja itu kekecilan di badannya. Pas, jawab Sam memaksa untuk nyaman, menarik kancing di dekat perutnya dan juga lengan kemeja itu. Mata Rea langsung melotot karena menolak. Pas apanya? Itu kekecilan, gak muat, kesempitan, protesnya. Aku rela pas-pasin dan muat-muatin asal kamu gak pakai gaun pilihan kamu, ucap Sam. Kening Rea langsung berkerut dan menatap Sam tidak percaya. Mulutnya bahkan terbuka. Oh, jadi begini, deal dengan seorang Sam Mahendra Winston, tanya Rea. Sam menghela nafas, perut dan dadanya yang kekar itu terlalu sesak dengan kemeja itu hingga ia langsung membuka kancingnya. Rea cekikikan dan menutup mulutnya. Aku menang, ucapnya melipat kedua tangan di dadanya. Sam menyipitkan matanya. Ia menatap Rea dengan tatapan yang membuat Rea tidak nyaman dan langsung menghentikan tawanya. Apa? Tanya Rea. Sam tersenyum lebar. Kamu hebat bisa tahu ukuranku. Tahu dari mana? Tanya Sam. Pertanyaannya yang sederhana itu membuat Rea terdiam dan menyesal sudah menebak dengan benar. Kamu pikir aku harus jawab apa? Tanya Rea. Sam tersenyum. Ia mengangkat kedua bahunya. Apapun itu, aku senang kamu tahu aku, jawabnya. Rea tidak menjawabnya lagi. Dia juga heran kenapa dia bisa tahu. Ia melihat pelayan toko itu. Oh, Mbak, sudah, tanya Rea mengalihkan perhatian. Aku belum, ucap Sam. Rea melihat Sam. Kamu pilih sendiri, putusnya. Kan aku nggak tahu ukuranku, ucap Sam. Rea menghela nafas. Ia tidak enak jika berdebat dengan pelayan yang tersenyum karena mendengar ucapan Sam yang memelas. Ia pun akhirnya berjalan ke arah Sam. Sam tersenyum. Sebentar ya Mbak, ucap Sam pula pada pelayan toko. Ini, tanya Sam lagi. Kamu diam saja, nggak usah berharap aku membuat taruhan lagi, celetuk Rea pelan. Sam terkekeh. Kenapa kamu tahu pikiranku? Kamu banyak tahu ya tentang aku sekarang? Tanya Sam menggoda Rea. Rea menatapnya datar. Itu mudah ditebak dari dirimu yang suka memanipulasi, jawabnya. Sam mengangguk-angguk, menerima saja apapun tuduhan istrinya itu. Yap, kamu tahu lagi satu hal tentang Sam Mahendra Winston, seru Sam menjentikkan jarinya. Rea menghentikan langkahnya. Ia menatap Sam tidak suka. Tidak suka Sam berpikiran kalau dia tahu banyak tentang dirinya. Sorry, ucap Sam. Rea menghela nafas. Ini silakan coba. Rea memilihkan kemeja hitam juga jasnya. Ini cocok dengan gaun yang aku pilih, jelas Rea. Sam mengikuti saja dan benar saja. Pilihan Rea itu pas juga, sesuai dengan gaun Rea. Makasih ya, kamu memilih yang pas, ucap Sam. Itu hanya kebetulan, jawab Rea. Sam hanya tersenyum mendengar penolakan istrinya itu. Setelah mendapatkan apa yang mereka cari dan sudah sesuai, akhirnya mereka pun ke kasir dan membayarnya. Sam menenteng paperback belanjaan mereka. Ia juga berjalan merangkul pinggang istrinya keluar dari toko itu. Kita kemana lagi? Tanya Sam. Rea menatap Sam. Kemana? Kan sudah selesai, tanya Rea. Sam menggeleng. Kalau kamu pakai gaun pilihan kamu itu terlalu polos, kamu butuh sesuatu, ucap Sam. Maksudnya apa? Tanya Rea. Ayo, ucap Sam menggenggam tangan Rea. Rea hanya mengikuti langkah kaki Sam. Ia tidak tahu kemana suami iblisnya itu akan membawanya. Sampai di sebuah toko perhiasan, mereka juga langsung disambut dengan baik. Kalung terbaru dan terindah, ucap Sam tanpa berbasa-basi. Rea menarik tangan Sam, membuat Sam melihatnya. Kenapa? Tanya Sam. Apa harus? Tanyanya. Iya, jawab Sam singkat, padat, dan jelas dengan senyuman. Sebuah kalung dipasangkan di leher Rea untuk mencoba. Di depan sebuah cermin ia melihat lehernya yang memakai kalung itu. Cantik dan indah adalah dua kata untuk menggambarkannya. Rea menoleh menatap Sam. Sam tersenyum. Bagus, ucap Sam. Rea tersenyum lagi. Saat Rea akan membukanya untuk dimasukkan ke dalam kotak, saat itu pula Sam cegah.
langsung dipakai saja, buka di rumah. Kamu cantik pakai itu, puji Sam. Rea tidak berkata-kata. Apa dia tersipu terus mendengar pujian itu? Cepat ia mengalihkan wajahnya dari Sam, dan ia pun tidak jadi membuka kalungnya. Selesai dari toko itu, Sam kembali menggandeng Rea. Makasih ya, ucap Sam. Untuk? Tanya Rea. Karena sudah menemaniku belanja, jawab Sam. Tapi kamu yang belanjain aku. Lirih Rea bingung. Iya, makasih sudah mau belanja dengan suami kamu. Aku senang, ucap Sam tersenyum. Rea semakin tidak bisa berkata-kata. Ia tiba-tiba menghentikan langkahnya dan menarik tangannya dari genggaman Sam. Pikirannya tiba-tiba kacau. Sam menoleh pada Rea dan ia pun menghentikan langkahnya. Rea, kenapa? Apa ada kata-kataku yang menyinggungmu? Tanya Sam. Kenapa kamu tiba-tiba baik kayak gini? Apa rencana dan tujuanmu? Apa yang harus aku lakukan untuk membayar ini semua? Tidak mungkin hanya untuk mendampingimu ke undangan itu kan? Tanya Rea curiga karena sekilas kejahatan Sam melintas di ingatannya. Sam langsung mendekati Rea. Ia menyentuh pipinya. Rea, panggilnya lembut. Ia tahu pasti Rea kembali berpikiran buruk karena teringat yang sudah-sudah, teringat kejahatannya. Rea menepis tangan Sam. Kamu mau apa? Tanya Rea menatapnya antisipasi. Sam menggeleng lemah dan menunduk. Sumpah aku gak mau apa-apa Rea. Kalau kamu sudah gak nyaman, ayo kita pulang, bujuk Sam. Ia kembali mengulurkan tangan pada Rea. Rea kembali seperti tersadar. Bukan kejahatan Sam lagi yang melintas di ingatannya, tapi kebaikan Sam saat di toko baju dan toko perhiasan itu. Akhirnya ia kembali mengulurkan tangannya dan memberikannya untuk digenggam Sam. Sam tersenyum, berusaha meyakinkan Rea kalau dia benar-benar tidak menginginkan apapun setelah belanja malam itu. Ia tidak ada maksud apapun untuk menekan dan mengancam Rea. Sabar Sam, wajah Rea akan terus seperti ini, berubah-ubah menanggapimu karena ini semua adalah ulahmu. Gumam Sam di dalam hati, berbisik pada dirinya sendiri. Mereka pun akhirnya pulang. Rea kembali diam di dalam mobil seperti saat akan pergi tadi. Ia lelah dengan pikirannya dan pergolakan hatinya sendiri. Are you okay? Tanya Sam. Rea menoleh pada Sam. Are you okay? Balas Rea. Sam terkejut mendengar pertanyaan serupa dari Rea. Of course, jawab Sam meyakinkan. No, ini bukan kamu. Kamu harusnya jahat, memaksa dan menekanku kan? Dan kalau kamu melakukan kebaikan seperti ini, membuatku bahagia dan membeli apa yang aku suka, pasti kamu ada niat lain, tuduh Rea. Sam terdiam. Ia tidak langsung membantah Rea dan tersinggung. Ia membiarkan Rea menyelesaikan dulu tuduhan dan kecurigaannya. Sumpah Rea, kalau aku mau, aku bisa memaksamu sejak awal aku menemukanmu kembali setelah kamu pergi dariku, liris Sam. Tapi bukan itu tujuanku untuk mencarimu kembali. Aku ingin menebus dosa dan kesalahanku karena aku sudah merasakan apa yang pernah menjadi sumpahmu. Jelas Sam. Rea menatap Sam. Sumpah apa yang dia maksud? Kamu pernah bersumpah aku akan merasakan kehilangan. Aku akan merasakan di mana aku ingin mendapatkan sesuatu, tapi aku gak bisa mendapatkannya. Padahal aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Sekarang sumpahmu itu jadi nyata. Aku cinta kamu, aku menginginkanmu, dan aku ingin memperbaiki semuanya. Kamu memang bersamaku sekarang, tapi aku gak bisa mendapatkan maafmu dan hatimu. Aku juga merasakannya saat aku kehilangan anak kita. Aku menginginkannya, tapi gak bisa memilikinya. Bahkan dengan semua kekuasaan dan kemampuanku, aku gak bisa membuatnya bertahan. Jelas Sam. Sorry, ucap Rea langsung menangis dan menutup wajahnya. Rea, Sam panik melihat Rea menangis setelah meminta maaf. Ia langsung menepikan mobilnya. Rea, aku gak bermaksud mengungkit anak kita, liris Sam. Rea semakin sesenggukan dan merasa bersalah. Aku sama iblisnya seperti kamu karena aku melenyapkan anakmu. Aku gak menjaganya dengan baik, iya kan? Lirihnya. No Rea, no. Sam langsung menenangkan Rea yang terlihat tremor. Ia mendekapnya. Aku melenyapkannya kan? Tanyanya lagi, menyalahkan dirinya. No Rea, no, itu bukan salahmu, ucap Sam, matanya mulai panas.